Kalau mau mengamalkannya, insya Allah dalam waktu dekat, insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan jodoh, dan insya Allah akan dimudahkan dalam mencari hubungan kerja. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, sekali lagi berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah yang memudahkan kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga mudah-mudahan kita semua disehatkan badan, dipanjangkan umur, ditetapkan iman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun antum berada, di pagi hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah di pagi hari ini saya akan menyampaikan salah satu ilmu yang saya dapatkan, yang nantinya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bagi antum yang belum punya pasangan, yang belum mendapatkan jodoh, yang belum mendapatkan hubungan kerja dan lain sebagainya, mohon maaf sebelumnya. Bukan berarti terkadang kita sulit untuk mendapatkan pasangan, untuk mendapatkan jodoh, untuk mendapatkan pekerjaan. Bukan berarti kita itu jelek, bukan berarti kita itu tidak pantas lah. Bukan berarti seperti itu. Bukan berarti kita tidak diterima bekerja dimanapun, istilahnya bukan berarti kita tidak mempunyai skill. Akan tetapi ya tentunya itu adalah suatu hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hendaklah kita mencari sebab-sebabnya, dan hendaklah kita berusaha untuk agar bisa dapat diterima, dapat cepat punya jodoh dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh, ada salah seorang teman saya yang mana sangat tampan. Kalau saya ini tampan menurut saya, tapi teman saya itu lebih tampan. Akan tetapi mohon maaf, sampai sekarang ini masih saja sendiri. Saya tanya, apakah ente tidak mau dengan perempuan-perempuan itu? Bukan, katanya, justru saya mau dengan ini. Akan tetapi si perempuan yang menolak dengan alasan ini, itulah, dan lain sebagainya. Bahkan katanya, saya pernah ini datang ke orang pintar untuk sejenis agar aura keluar dan lain sebagainya, hasilnya nihil. Nah, kata saya, ini gini caranya, kalau mau mengamalkannya, insya Allah dalam waktu dekat, insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan jodoh, dan insya Allah akan dimudahkan dalam mencari hubungan kerja. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, sekali lagi berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah yang memudahkan kita. Bagaimana caranya? Insya Allah di pagi hari ini akan saya sampaikan juga kepada antum sekalian, dan yang mau, tentunya yang mau mengamalkannya. Nah, bagaimana caranya?
Kan kita setelah selesai sholat yang 5 waktu, terus kalau misalnya kita tambah lagi dengan sholat lain, ada sholat qabliyah, ba'diyah, sholat tahajud, dan sholat yang lain tentunya, itu semakin banyak kita sholat, semakin banyak kita memakai amalan ini. Bagaimana caranya? Nah, setelah kita Assalamualaikum warahmatullah, tengok tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullah. Terus kita mengusap muka kita, itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Nurullah, Nur Muhammad. Terus kita baca sampai ke ini, kita usapkan. Kan gampang. Jadi setelah Assalamualaikum warahmatullah, Bismillahirrahmanirrahim, Nurullah, Nur Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, Nurullah, Nur Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, Nurullah, Nur Muhammad. Nah, apabila kita rutin mengamalkan itu, menurut orang yang menyampaikan kepada saya, artinya insya Allah, sekali lagi, insya Allah jodoh ataupun hubungan pekerjaan akan dimudahkan untuk kita. Nah, karena jodoh itu sesuatu yang rahasia, rezeki itu sesuatu yang rahasia. Kalau kita tidak mencarinya, kita tidak berusaha, ada kemungkinan dapat tapi masih jauh. Tapi kalau kita sudah berusaha dan lain sebagainya, insya Allah akan dimudahkan. Kenapa saya mengatakan rahasia? Karena banyak orang yang sekian tahun menjalin hubungan, anak muda sekarang ini pacaran, belum tentu jadi jodohnya. Bahkan urusan rezeki, hubungan pekerjaan, ini ada suatu kita ibaratkan, coba di saat kita makan, coba lihat nasi yang kita makan itu sekian bulan dikerjakan oleh petani. Setelah dikerjakan petani, dikerjakan lagi oleh pabrik yang menjadikan beras. Setelah itu dimasak lagi oleh orang-orang, bisa jadi di warung dan lain sebagainya. Terus yang makan kita. Nah, kalau kita menurut logika saja, tentulah yang memakan nasi itu adalah si petani. Nah, itulah rezeki. Artinya belum tentu orang yang mengerjakan dan lain sebagainya yang mendapatkan rezeki itu. Terus nasi yang sudah di tangan kita, Bismillahirrahmanirrahim, kita ambil, mau dimasukkan ke mulut kita, belum tentu sampai mulut kita. Tapi harapan ada. Tapi masih belum tentu lagi. Terkadang sudah mau di sini, ada yang manggil atau apa, atau jatuh dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, yuk kita berusaha untuk mendapatkannya. Jangan hanya menunggu. Kalau menunggu jodoh, sampai ada istilah, kok masih jodoh kan di tangan Tuhan, kita menunggu saja. Kok rezeki di tangan Tuhan? Ya memang tidak salah. Memang ada beberapa pendapat, artinya kalau kita sudah tawakal kepada Allah, semua dipermudah. Memang akan tetapi kita pun harus berusaha. Kita harus kita cari, kita kejar dan lain sebagainya. Nah,
Jadi mengenai kembali lagi ke amalan tadi, amalan ini saya dapatkan waktu itu saya pulang mondok, terus sholat di salah satu masjid di Kalimantan Selatan, istirahat, ada salah seorang guru yang alhamdulillah saya dekati, kita ngomong segala macam nyambung. Nah, cerita sampailah ke sini. Kita kemarin tuh cerita sampai membahas sifat 20 dan lain sebagainya. Sampailah ke sini. Nah, sampai bagaimana agar kita ini disukai orang, walaupun ya terus terang tidak 100% lah, karena kalau menurut pendapat saya 50% plus 1 aja orang yang suka dengan kita itu sudah luar biasa, apalagi lebih. Nah, kalau yang mau 100% itu ya enggak lah, karena bagaimanapun baiknya kita pasti ada yang tidak suka dengan kita dengan alasan-alasan tertentu. Nah, selain itu pun juga hendaklah kita memperbanyak salawat kita agar kita mendapatkan keberkahan dunia, agar kita mendapatkan kehidupan yang nyaman di dunia, agar kita mendapatkan ketenangan di dunia, dan yang pasti yang kita harapkan adalah syafaat di akhirat. Artinya kalau orang bersalawat dunianya dapat, di akhirat dapat. Terus ada dari salah seorang saudara kita, Ustadz, saya tidak mau dunia, saya maunya akhirat. Ya terserah. Nah, kalau saya pribadi, saya maunya dunia senang, akhirat senang. Kalau ada yang mau cuma di akhirat bersalawat untuk akhirat saja, ya terserah. Kita tidak ini kan, yang jelas kita tidak mau adu argumen masalah itu. Yang jelas sekali lagi, kalau saya maunya di dunia senang, di dunia berkah, pun juga di akhirat mendapat syafaat. Yang tentunya harapan kita mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berkumpul bersama Rasulullah di surga nanti. Akhirnya mudah-mudahan video yang singkat ini ada manfaatnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.